Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Oktavianasari dengan NPM 204230065. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Yuk, simak penjelasannya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu kurikulum dan apa perannya. Kurikulum dalam konteks pendidikan dapat didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, kurikulum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan, materi ajar, metode pengajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Peran kurikulum dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. Kurikulum yang baik tidak hanya memberikan panduan bagi guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga membantu siswa dalam memahami dan menguasai kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, perubahan kurikulum ini digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Sejak kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, serta kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Istilah kurikulum belum populer di Indonesia pada tahun 1947, sehingga kurikulum pertama yang ditetapkan pemerintah disebut dengan Lerplan atau dalam bahasa Indonesia disebut Rencana Pelajaran. Dan saat ini dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama ini menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda dan berorientasi kepada kepentingan nasional untuk membentuk generasi awal yang memiliki nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, kesadaran bermasyarakat, dan bernegara. Selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum 1952. Memasuki tahun 1952, kurikulum mengalami penyempurnaan menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Hamalik tahun 2017 menjelaskan bahwa kurikulum ini memberikan rincian yang lebih jelas untuk setiap mata pelajaran dengan silabus yang menggambarkan isi pelajaran secara terperinci. Fokus utama tetap pada pendidikan watak dan kesadaran bernegara, namun dengan penambahan materi yang berhubungan dengan seni dan pendidikan jasmani. Perubahan signifikan terlihat pada sistem pengajaran, di mana guru mulai mengajar satu mata pelajaran spesifik dan sistem penilaian menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Kurikulum 1964 membawa pembaruan dengan konsep Pancawardana yang mencakup 5 prinsip perkembangan yaitu perkembangan moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmania. Menurut Tilar 2019, organisasi kurikulum disusun berdasarkan kelompok-kelompok pembinaan dengan penekanan pada perkembangan moral nasional, emosional, dan jasmani. Sistem pembelajaran mulai bergeser menjadi berpusat pada siswa dengan menerapkan metode pembelajaran gotong royong dan memperhatikan muatan lokal. Selanjutnya yaitu yang keempat, kurikulum 1968. Perubahan politik nasional pada tahun 1968 membawa dampak pada sistem pendidikan dengan lahirnya kurikulum 1968. Jamarah 2018 menyatakan bahwa kurikulum ini menitik beratkan pada pendekatan organisasi materi pelajaran dengan
berfokus pada kelompok pembinaan Pancasila. Tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, peningkatan mental moral budi pekerti, penguatan keyakinan beragama, peningkatan kecerdasan dan keterampilan, serta pembinaan fisik yang kuat dan sehat. Dengan demikian, struktur pada kurikulum 1968 mengalami perubahan dari Pancawadana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Selanjutnya yang kelima yaitu kurikulum 1975. Nasution 2020 menjelaskan bahwa kurikulum ini menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Pada tahun ini, kurikulum lebih dikenal sebagai satuan pelajaran. Maksud dari satuan pelajaran di sini adalah merencanakan setiap bahasan pokok yang ada dan dirinci kembali menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 ini menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat dengan PPSI, dan dipengaruhi psikologi behaviorisme yang menekankan kepada stimulus respon dan latihan. Selanjutnya, yang keenam ada kurikulum 1984. Sebagai usaha berkelanjutan dalam menyempurnakan kurikulum, pada tahun 1984 ditetapkanlah kurikulum ini. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan, karena masih berorientasi kepada tujuan instruksional dan pendekatan keterampilan proses atau melalui pembiasaan. Terdapat beberapa pembaharuan yang menonjol dan membedakan kurikulum 1984 dengan kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama, kurikulum bersifat content-based curriculum. Yang kedua, pendekatan pembelajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya yang ketiga, materi pelajaran diberikan dengan konsep spiral. Yang keempat, menambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau disingkat PSBB sebagai pelajaran wajib dari sejak sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah atas ataupun kejuruan. Yang kelima yaitu menggunakan alat peraga sebagai media belajar untuk memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984. Kurikulum ini mengacu pada sistem pendidikan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pada awalnya, sistem pembelajaran mengenai semester berubah menjadi catur bulan. Tujuannya agar siswa lebih banyak mendapatkan pelajaran dari pergantian sistem pembelajaran ini. Adapun ciri-ciri yang menonjol dalam kurikulum 1994 menurut Hidayat yaitu yang pertama, menggunakan sistem catur bulan dalam kalender akademik tahunannya. Yang kedua, berorientasi kepada materi pelajaran yang cukup padat. Yang ketiga, bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian yang keempat yaitu dalam pelaksanaan kegiatan guru memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar. Yang kelima yaitu dalam pengajaran suatu mata pelajaran disesuaikan dengan kekasan atau konsep pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Yang keenam yaitu pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks.
Selanjutnya yang ke-8 ada kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengawalan sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Menurut Puskur 2002 yang dikutip dalam Hidayat, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, menekankan pencapaian kompetensi peserta didik secara individual dan klasikal. Selanjutnya yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. Selanjutnya yang ke-9 yaitu terdapat kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Pada tahun 2006, penerapan KBK dihentikan dan diganti dengan kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP. Antara KTSP dan KBK tidak memiliki banyak perbedaan dari sisi esensi, isi, arah, pengembangan, pembelajaran, proses, pencapaian target, dan teknis evaluasi. Sedangkan perbedaan yang paling menonjol adalah kewenangan yang diberikan kepada masing-masing sekolah sebagai satuan pendidikan untuk menyusun rencana pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan yang mengacu pada standar nasional, sehingga menurut Davy 2017, KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Yang ke-10 yaitu terdapat kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13. Kurikulum 2013 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia yang diluncurkan dengan harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan berbasis kompetensi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa secara holistik. Dalam konteks ini, kompetensi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan akademis, tetapi juga mencakup aspek karakter dan moral. Misalnya, melalui pembelajaran yang berorientasi pada proyek, di sini siswa diajak untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis yang merupakan keterampilan esensial di dunia modern. Pembelajaran aktif adalah ciri khas lain dari kurikulum 2013. Dalam pendekatan ini, peserta didik didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi. Sebagai contoh, metode pembelajaran dengan diskusi kelompok. Metode yang sering digunakan di mana siswa dapat saling bertukar pendapat dan belajar dari satu sama lain. Pengembangan karakter adalah salah satu pilar utama dalam kurikulum 2013. Kurikulum ini mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran, sehingga pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang baik. Kompetensi inti atau disingkat dengan KI dan kompetensi dasar atau KD merupakan dua komponen sentral dalam kurikulum 2013. Kompetensi inti menggambarkan kemampuan umum yang harus dimiliki oleh peserta didik di setiap jenjang pendidikan dan mata pelajaran tertentu. Ini mencakup pencapaian hard skill seperti pengetahuan dan keterampilan teknis, serta soft skill seperti kemampuan interpersonal dan komunikasi.
Dan yang terakhir terdapat kurikulum 2022 atau kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2022 merupakan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh kurikulum 2013. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi pendidikan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran setiap peserta didik. Pendekatan ini sangat penting karena setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan kebutuhan pendidikan yang berbeda-beda. Seperti contoh, sekolah-sekolah di daerah perkotaan mungkin lebih berfokus pada teknologi dan sains, sementara sekolah-sekolah di daerah pedesaan mungkin lebih memperhatikan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Salah satu fitur utama dari kurikulum merdeka adalah penekanan pada pengembangan karakter dan keterampilan abad 21. Dalam kurikulum ini, siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan ini sangat penting di era digital saat ini, di mana informasi dapat diakses dengan mudah, tetapi kemampuan untuk menganalisis dan menyaring informasi tersebut menjadi kunci. Perubahan dalam istilah pendidikan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka membawa dampak yang signifikan terhadap cara kita memahami dan melaksanakan proses pembelajaran di Indonesia. Perubahan tersebut yaitu yang pertama, terdapat perubahan dari istilah kompetensi inti atau KI menjadi pembelajaran capaian atau CP. Ini berarti bahwa dalam kurikulum merdeka, penekanan lebih besar diberikan pada pengukuran sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perubahan dari kompetensi dasar KD menjadi tujuan pembelajaran atau TP. TP berfungsi sebagai indikator yang jelas tentang kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran. Contohnya, jika dalam kurikulum 2013, seorang siswa diharapkan untuk memahami konsep matematika tertentu. Namun, dalam kurikulum merdeka, siswa tersebut diharapkan dapat menerapkan konsep matematika tersebut dalam situasi nyata seperti dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyelesaikan masalah tertentu. Perubahan selanjutnya adalah dari silabus menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran memberikan tekanan yang lebih besar pada urutan pembelajaran dan bagaimana tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Selanjutnya, perubahan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP menjadi modul ajar. Modul ajar dalam kurikulum merdeka memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran yang lebih luas. Itulah tadi materi mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.